Oke sobat semuanya, teman-temanku semuanya, sesama ojol. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Dan kembali lagi ke kota Bandung. Sekarang seperti biasa, kita sedikit ngevlog sambil narik ya teman-teman. Dan selamat datang di channel Mas Ojol Motovlog. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Semoga selalu banyak rezeki teman-teman. Oke, seperti biasa kita narik sambil keliling-keliling kota Bandung. Kebetulan ini saya ada di daerah Cipagalo teman-teman. Cipagalo masih daerah sekitaran Arca Manik. Sambil keliling-keliling sambil nungguin order masuk ya teman-teman. Dan untuk episode kali ini, waduh, episode gaya bener episode. Maksud saya di video kali ini, saya selain ingin keliling-keliling kota Bandung, saya juga ingin coba membahas mengenai review saya, tunggangan yang saya pakai sekarang itu, yaitu Honda PCX tahun 2013. Jadi ini adalah motor PCX generasi kedua ya. Sebentar. Tadi ngisi saldo kok nggak masuk ya, tapi udah dapat pemberitahuan. Tapi kok saldonya nggak masuk ya? Aneh. Masih tetap 11.000 saldonya. Oke, mungkin nanti masuknya telat. Balik lagi ke motor. Jadi saya pakai motor Honda PCX tahun 2013 teman-teman, dan ini udah hampir 10 tahun ya teman-teman saya pakai motor ini teman-teman. Hampir 10 tahun pakai motor ini. Dan alasan saya kenapa memilih Honda PCX 2013 adalah yang pertama, dulu tahun 2013 belum ada NMAX. 2013 dulu belum ada NMAX. Dan saya waktu itu inden motor ini kurang lebih hampir 7 bulan ya teman-teman. Karena untuk yang PCX yang saya ini adalah generasi kedua ya teman-teman. Karena kalau generasi pertama itu kan cc-nya 125 ya teman-teman. cc 125, dan ini yang saya 150. Ini adalah generasi kedua, build up Thailand. Baru masuk saldonya. Oke, jadi selama 10 tahun ini yang saya rasakan sih sejauh ini motor nyaman ya. Meskipun sudah umurnya juga sudah tidak muda ya, tapi tetap nyaman ya. Tarikan tetap jos. Yang penting satu, kita tetap rajin ngerawat ya teman-teman, rajin ngerawat. Kebetulan kalau untuk motor Matic sih sebetulnya nggak terlalu ribet ya teman-teman perawatannya, nggak sampai yang harus tiap bulan servis atau yang harus banyak perbaikan ini itu. Yang penting kalau menurut saya nggak tahu kalau menurut yang lain ya. Kalau menurut saya pribadi, yang penting Matic itu yang penting selalu terjaga kualitas olinya ya teman-teman. Paling yang agak sering itu saya biasanya dari dulu itu ganti oli teman-teman, ganti oli. Sama kalau penyakitnya PCX itu kan CVT cepat kotor. CVT cepat kotor. Bentar, kita nyebrang dulu. Kita nyebrang dikit. CVT-nya itu cepat kotor, jadi cepat ngeredek ya teman-teman. Kalau ibarat zaman sekarang tuh motor ngeredek teman-teman, pada saat mau start and go tuh biasanya ngeredek. Nah, biasanya yang paling sering sih rutin saya lakuin sih, saya bersihin itu aja ya, paling bersihin CVT, terus ganti oli minimal. Kalau saya sering pakai, rajin saya pakai, biasanya saya 2 bulan sekali itu saya pasti ganti oli. Terus biasanya juga kalau untuk fan belt, seingat saya baru ganti 2 kali ya. Sama hampir 10 tahun saya baru ganti 2 kali, karena fan beltnya cukup awet. Dan untuk spare part sendiri, kalau yang orisinil Honda agak susah dapatnya ya. Memang agak susah kalau orisinil PCX ya. Kita harus inden, dan itu waktunya cukup lama.
Saya biasanya kalau untuk spare part, saya biasanya Cannibal dari Vario 125. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah lebih banyak ya teman-teman ketersediaan spare part PCX, tapi sayangnya itu banyaknya untuk yang PCX lokal. Untuk PCX yang versi Thailand yang kayak saya punya ini, ya seperti biasalah agak susah. Lalu saya ganti puli satu kali, ganti puli set baru satu kali karena kemarin ternyata puli saya sudah kena. Kerasanya apa? Kerasanya motor ngeden teman-teman. Meskipun digeber, tapi motornya ngeden teman-teman. Oh iya, ini nih saldonya baru masuk. Ngisi 17.000, ya lumayan lah. Mudah-mudahan hari ini narik kita rame dan banyak ya teman-teman, dan mudah-mudahan gacor. Yang selanjutnya kita balik lagi bahas motor. Honda PCX ini yang 2013 ya, jujur buat saya itu nyaman karena posisinya itu motornya itu ampeg teman-teman. Jadi dipakai itu dia nggak limbung, nggak terlalu ringan ya teman-teman. Jujur saya juga pernah nyobain PCX yang 150 yang sekarang ya teman-teman. Aduh, batuk. Nyobain PCX yang sekarang, jujur aja saya kurang suka karena posisinya itu kita nggak nyaman ya teman-teman, kurang ampeg gitu. Karena kebetulan keluarga saya juga ada yang punya PCX yang sekarang, itu sistangnya menurut saya terlalu tinggi, ketinggian gitu untuk yang sekarang itu. Terus shock breaker belakangnya juga tinggi banget ya teman-teman, beda sama yang ini. Jadi entah mungkin karena pengaruh shock breaker ya teman-teman. Oh ya, kemarin saya baru ganti shock breaker. Jadi buat teman-teman yang pakai PCX 2013 dan kesulitan untuk ganti shock breaker, karena kan kalau yang tabung agak susah ya teman-teman. Jadi karena bukan setelan tabung, mau tidak mau si shock breaker itu harus dibalik posisinya antara tabung di bawah, atau kalau nggak mau dibalik biasanya bodinya dicoak teman-teman, bodinya dipotong sedikit supaya tabungnya masuk teman-teman. Kalau ada teman-teman yang pakai PCX 2013 dan agak kesulitan mencari tabung maksud saya mencari shock breaker, boleh komen-komen, nanti akan saya kasih link pembeliannya ya teman-teman. Dan itu harganya murah kok, nggak nyampe 300.000, dan kualitasnya juga oke. Produk asal Thailand ya, cuma memang bukan grade ori ya grade A lah teman-teman, lumayan sih. Oke, itu apa lagi ya? Untuk build quality, build quality. Ini motor PCX saya ini sudah saya bilang motor perang ya teman-teman. Ini sudah saya pakai KAC, touring, saya sudah pakai KAC, saya sudah pakai ke Lombok, touring juga. Alhamdulillah aman-aman saja. Dan untuk konsumsi bahan bakar, kalau untuk keluar kota ini cukup irit. Dengan kondisi gas stabil, gas konstan, itu cukup irit teman-teman. Untuk spare part lain yang agak susah itu saya cari itu waktu kemarin itu adalah ini piringan cakram. Piringan cakram agak susah teman-teman saya nyarinya. Piringan cakram agak susah karena waktu itu piringan orisinilnya ya wajar sih ya, udah 10 tahun lebih si piringan cakramnya itu udah mulai didekok ya teman-teman. Tengah-tengahnya itu udah ada lubangnya teman-teman, maksudnya sudah dekok ya, istilah orang-orang Sunda bisa dekok ya nyebutnya ya. Jadi kerataannya itu sudah tidak rata teman-teman, tengah-tengahnya itu sudah agak cowak teman-teman, karena gesekan sama si kampas rem teman-teman ya. Oke, itu saya waktu itu cari di Tokped, dan akhirnya karena saya cari yang untuk PCX susah, akhirnya saya akalin saya pakai ini piringan cakramnya Revo yang lama teman-teman. Revo lama kebetulan masuk, jadi saya pakai itu aja. Sebetulnya sih kalau kita ini sih bisa aja ya, semua juga bisa diakalin gitu. Karena kalau piringan cakram yang PCX yang sekarang itu nggak masuk teman-teman, ukurannya nggak masuk.
Oke, ini seperti biasa saya mengawali hari untuk narik kita hari ini. Saya start dari daerah Cikajang dulu. Kita daerah Cikajang. Nanti saya akan coba belok kiri ya, belok kiri. Belok kiri saya akan coba ke daerah Cisarantan. Kalau Cisarantan nggak ada, nanti saya akan balik lagi. Karena ini kalau saya tetap standby di satu tempat biasanya agak susah teman-teman, kecuali nanti mungkin ya sambil istirahat, mungkin sambil istirahat saya sambil ngopi-ngopi sambil nunggu order, biasanya suka ada 1-2 teman-teman. Kenapa dulu saya ya setelah NMAX keluar ya teman-teman, kenapa saya tidak coba memilih NMAX? Yang pertama jelas waktu itu tahun 2013 NMAX belum keluar ya, NMAX belum keluar. Terus yang kedua, saya kurang srek sama Yamaha teman-teman, kurang suka aja gitu sama Yamaha. Dan ternyata begitu NMAX keluar dia kan langsung cc 155 ya teman-teman, sedangkan PCX saat itu masih 150. Yang pertama, kalau Yamaha itu kan memiliki harga yang cukup terjangkau ya teman-teman, dan pasti ketika kendaraan tersebut harganya cukup terjangkau, maka pasti akan cepat beredar di pasarannya teman-teman. Ya buktinya sekarang kita bisa hitung lah ya, populasi Honda PCX dengan Yamaha NMAX, oh itu jauh banget, banyakan NMAX di mana-mana, bisa 5:1 mungkin. Kalau misalkan kita lagi diam di lampu merah, NMAX-nya 5, PCX-nya 1, apalagi PCX yang kayak saya, jarang banget, susah banget ketemunya. Yang selanjutnya, alasan selanjutnya karena memang jujur aja ya, build quality-nya, bodinya NMAX itu kurang kokoh ya menurut saya, beda sama PCX ya. Bukan saya mengunggulkan PCX, enggak, karena saya punya PCX enggak, cuma saya juga punya NMAX di rumah. Kebetulan itu NMAX tahun 2019. Saya juga punya NMAX di rumah, dipakai sama orang tua saya. Saya bandingkan, saya ini pribadi ya, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan brand lain karena saya pakai Honda ya, enggak. Tapi ini saya pribadi, NMAX itu saya nilai bodinya agak tipis ya, lebih tipis daripada PCX teman-teman. Terus yang kedua juga, itu tadi build quality-nya kurang bagus. Ini saya 10 tahun lebih, hampir 11 tahun pakai ini motor. Sampai dengan hari ini saya belum pernah bermasalah dengan velg. Ngehajar lubang, ngajar polisi tidur berkali-kali, bahkan pernah saya pakai jatuh sampai masuk ke kolong angkot ya teman-teman. Aman-aman saja. Waktu itu saya jatuh masuk ke kolong angkot, yang retak hanya reflektor lampu dalam teman-teman. Tapi mika kacanya aman sentosa teman-teman. Cuma ya lecet-lecet dikit lah. Nah sedangkan yang NMAX yang saya punya, waktu itu saya sempat nggak sengaja ngajar lubang teman-teman, nabrak lubang, dan tiba-tiba ban kempes. Saya kira bannya meletus atau gimana, ternyata enggak teman-teman, ternyata velgnya retak. Karena lubang itu velgnya retak teman-teman. Waduh, saya bilang. Sedangkan saya nggak pakai PCX, saya ngehajar jalan off-road kayak gimana, adem ayem aja gitu. Cuma mungkin kekurangannya PCX itu entah ya, ini terjadinya di PCX saya, nggak tahu kalau di PCX yang lainnya. Itu shock breaker depan teman-teman, garpu depan itu seakan-akan kadang suka agak ngelos ya, jadi suka terasa beradu antara shock breaker sama body ya teman-teman, sama spakbor teman-teman. Oke, ini kita sekarang udah ada di daerah Cisarantan. Belum berbunyi. Sambil kita nunggu order. Oh ya, dari InDriver. Jalannya sekarang udah bagus. Kemarin jalannya off-road cuy. Udah off-road, jalannya banjir lagi. Oh ya, by the way, kenapa saya baru bisa upload sekarang? Karena saya posisi kan kerja juga teman-teman. Jadi saya narik itu biasanya pada saat saya libur kerja, entah saya pas WFH hari Jumat atau Sabtu Minggu ya teman-teman. Jadi saya baru punya waktu senggang
Untuk narik, untuk ngevlog itu biasanya yaitu di hari Sabtu, Minggu teman-teman. Oke, kita ke daerah Permata. Ya beginilah, kita harus keliling-keliling dulu. Saya akan coba, ya biasa saya nggak akan langsung jalan ke tengah ya teman-teman. Saya akan keliling-keliling dulu di sekitaran Acamanik, Cisaranten, Bandung Timur. Cuma kalau untuk ke Bandung Timur yang ke arah Ujung Berung, saya nggak akan ke daerah sana ya, karena saya malas ke sana teman-teman. Bukan malas karena saya nggak mau narik di sana, enggak, karena di sana banyak zona merah teman-teman. Jadi ini pesan aja ya buat ojek-ojek pangkalan ya. Menurut saya ojek pangkalan di Bandung itu primitif, jujur aja. Mereka itu masih primitif teman-teman. Mereka itu masih primitif semua. Jadi mereka tidak bisa menerima kehadiran, masih belum bisa menerima kehadiran ojek online teman-teman. Mereka berpikirnya kita para ojol itu penghasilannya besar. Misalkan katakanlah kita dapat 25.000, pikirnya mereka kita 25.000 itu bersih. Padahal enggak loh, potongannya gede loh. Lumayan gede juga potongannya ya, beda sama mereka ya. Mereka ya istilahnya mereka merasa mereka sepi ya salah sendiri, kenapa mereka yang nunggu bola gitu kan. Sekarang sudah nggak zamannya gitu. Customer itu sekarang sudah pinter-pinter, sudah cerdas-cerdas. Ada teknologi sekarang mereka gunakan ya. Istilahnya sekarang kita yang harus jemput bola loh. Nggak selamanya kita harus nungguin mereka datang terus mau pesen ojek kita gitu, nggak juga kayak gitu. Biasa ketemu sesama Maxim pasti saling sapa. Kayak beberapa waktu lalu saya sempat agak ramai juga sama salah satu ojol pangkalan di daerah sini ya. Saya agak ramai juga di situ. Saya di stop. Mereka pikir saya bukan orang situ kali ya. Begitu saya keluarin KTP saya, mereka langsung kaget. Oh ternyata saya orang sini. Ya saya bilang ya rezeki masing-masing bos, rezeki masing-masing, rezeki sudah ada yang atur, nggak usah takut, saya bilang gitu. Atau juga siapa bilang sih ojol selalu ramai? Enggak bos, kita juga ngerasain anyep sama. Waduh, ini mobil gede-gede nih, jalannya kecil. Cek dulu, ini mana? Wow, terusan bawa batu ke Majalaya. Oh enggak deh, jauh. Masa iya kita harus ke bawah batu ya enggak ya enggak. Ini saya sekarang ada di daerah Permata ya teman-teman. Permata masih sekitaran Cisaranten juga. Ini komplek polisi tidurnya gede-gede. Kalau nggak pelan-pelan, aduh shock breaker deh nih. Kita sambil jalan-jalan. Saya jadi driver Maxim itu ada kurang lebih sekitar 2 tahun setengah ya teman-teman. 2 tahun setengahan lah saya jadi driver Maxim. Sebelumnya saya sempat jadi driver gokar. Cuma ongkos yang ya jujur aja ya, ongkos yang saya dapat dari gokar itu jujur aja nggak sebanding dengan biaya perawatan yang harus saya keluarin buat merawat mobil ya teman-teman. Belum lagi kalau misalkan kita dapat konsumen yang dia itu rumahnya masuk gang dan gangnya itu cuma cukup buat satu mobil dan dia nggak mau turun teman-teman. Sering ada konsumen kayak gitu ya, minta dianterin sampai depan gang. Bukan sampai depan gang, maksud saya sampai depan rumah. Dan ketika sudah nyampe rumahnya dia pengen bener-bener dianterin sampai depan rumah. Ya kita namanya juga gimana ya, kita namanya juga pelayanan ya, karena kita butuh juga rating dari mereka ya teman-teman. Kalau kita turunin depan gang nanti mereka sebel, nggak suka, kita dikasih rating 1 repot juga. Tapi kalau kita masukin ke dalam gang, mobil kita baret-baret, yang nyerempet sinilah, yang diserempet lah, yang inilah, yang itulah gitu, mereka kan nggak mau tahu gitu.
Ya mungkin driver lain, driver mobil ya khususnya, mungkin pernah mengalami juga. Makanya dari situ saya putusin, ah sudahlah, saya mending jadi driver motor aja, lebih enak, lebih fleksibel teman-teman. Lebih fleksibel. Terus juga saya bisa ngetem di mana aja gitu. Sedangkan kalau mobil kan agak susah ya, mau ngetem. Belum lagi juga kemarin saya dengar dari teman yang lain, ada yang spionnya itu sampai dipatahin dong sama ojek pangkalan. Gara-gara dia bukan dapat orderan ya, dia nganter mau tidak mau terpaksa harus masuk ke zona merah, karena kan nggak mungkin diturunin di tengah jalan gitu. Ternyata si spionnya dipatahin teman-teman. Lumayan nih, saya keliling-keliling sekitar ya kurang lebih setengah jam. Biasanya kalau daerah sini kurang bagus, saya akan keluar. Setengah jam di sekitaran sini saya nggak dapat order, saya keluar. Entah itu ke daerah Antapani, Kiara Condong, pokoknya keliling aja kita. Ada Pertashop baru di sini. Cukup enak ya, cukup dekat sama rumah. Jadi kalau mau isi bensin itu lebih enak, lebih mudah. Tuh, seperti saya bilang kan, perbandingan NMAX dan PCX itu bisa 5:1 tuh. Di depan itu ada NMAX. Di depannya lagi ada NMAX juga. Barusan seling-selingan jalan ada NMAX juga, sedangkan PCX dari tadi jarang banget saya lihat. Jarang sekali saya lihat PCX. Oke, sekarang saya udah keliling-keliling, belum dapat order sama sekali. Belum teo teman-teman, belum berbunyi teo. Masih nyari-nyari. Ini sekarang saya udah ada di Taman Pramuka teman-teman. Sekarang pengamen-pengamen cukup kreatif ya teman-teman, kreatif dan mau ngemodal ya. Mereka nyewa speaker teman-teman, masih merah, saya kira udah hijau, hampir aja kita nerobos. Nah sekarang baru bisa. Ya pengamen khususnya di Bandung tuh sekarang saya bilang udah pada kreatif ya dan ngemodal ya. Pada pakai speaker, entah mereka dapat sehari berapa juga saya nggak tahu sih, cuma yang jelas mereka pada pakai speaker sewa ya, kalau nggak salah, setahu saya sewa mereka. Ini daerah Jalan Riau. Kita keliling dulu. Kita keliling. Belum teo nih soalnya. Agak seret banget ya hari ini ya. Karena memang sebetulnya kalau ke daerah tengah ini memang agak susah ya teman-teman. Ya kita sambil nikmatin saja perjalanan saya di kota Bandung ya, sampai kita keliling-keliling kota Bandung. Siapa tahu dapat order sambil jalan. Atau mungkin karena masih pagi ya, jadi mungkin masih agak jarang ya teman-teman.
Oke, sekarang itu daerah Laswi. Hampir merah, masuk. Oke, pas. Pas banget. Oke, kalau daerah sini memang sering agak macet ya karena ada rel kereta api ya teman-teman. Sering macet. Wah, ada rekan Maxim yang bermasalah kayaknya tuh. Kayaknya sepertinya kehabisan bensin. Tapi kayaknya udah ditolongin. Ditolongin sama anak mahasiswa kayaknya. Oh, kayaknya sesama ojol juga teman-teman. Oke lah. Yang penting udah ada yang nolongin ya teman-teman. Nanti udah ada yang nolongin. Yang penting sudah ada yang nolongin. Kalau belum ada yang nolongin ya kita tolongin. Sambil menanti order. Kita coba ke daerah Gatsu ya teman-teman. Sekarang itu di Bandung udah banyak jalan layang ya teman-teman. Setahu saya jalan layang baru itu di daerah sini itu ada dua ya, di Antapani sama di sini ya di Laswi. Tadinya ini nggak ada loh jalan layang ini. Lalu sekarang sudah ada dibangun jalan layang, termasuk di Loi Panjang juga sekarang ada jalan layang baru ya teman-teman. Oke. Oh iya, teman-teman kalian suka ini nggak nonton Preman Pensiun? Kalau pada belum tahu, maksud gua udah pada tahu ini belum rumahnya Kang Mus? Kalau belum tahu, saya akan tunjukin rumahnya Kang Mus ya teman-teman. Ini di daerah Gatsu. Nanti saya akan tunjukin masuknya lewat mana ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau foto-foto. Saya akan tunjukin lokasi rumahnya Kang Mus teman-teman. Nah biasanya kan kalau si para pemainnya tuh masuknya lewat sini ya, masuk lewat sini, nanti keluarnya di mana gitu kan. Nah kalau rumahnya sendiri itu lokasinya itu masuknya lewat sini teman-teman. Pas di dekat samping TSM teman-teman. Mana belokannya? Dari sini kok. Nah ini nih. Nah masuknya lewat sini. Masuknya lewat sini. Nah ini dia rumahnya Kang Mus. Nah ini. Ini dia teman-teman, rumahnya Kang Mus yang sering ada di sinetron Preman Pensiun. Nah, rumahnya Kang Mus. Ini dia. Hehe. Nomor 34, gede juga rumahnya.
Ya, kita coba ngetem lagi aja di sini, teman-teman. Agak sulit ya hari ini ya. Luar biasa. Oke, saya ngetem dulu di sini, teman-teman. Kita akan sambung lagi nanti kalau pas dapat order ya. Oke teman-teman semua, untuk episode video kali ini sepertinya sampai sini aja dulu. Saya akan lanjut lagi motovlog kita sambil keliling-keliling kota Bandung, entah di Bandung atau di Jakarta di episode selanjutnya. Ini kebetulan hari ini vaksin sepi. Saya dari tadi nggak dikasih, jujur aja nggak dikasih. Udah keliling-keliling, mulai dari Artemanik, Cisaranten, saya udah ke Bawah Batu, terus ke daerah Bepas, balik lagi ke Cisaranten. Sepi banget, banyaknya malah ya cocolan, dan cocolan tahu sendirilah lokasinya jauh-jauh. Oke teman-teman semua, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Jaga diri kalian, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.